untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu dalam hidup kami. Engkau menyertai kehidupan kami hingga pada saat ini. Terima kasih Tuhan, Engkau menghantarkan langkah kami dari tempat kami masing-masing untuk bersekutu di kantor pusat ini, untuk melakukan segala pekerjaan di tengah-tengah gereja-Mu. Dan sebelum itu Tuhan, kami beribadah dan mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberkati agar kami dapat mengerti dan memahami firman-Mu yang menjadi pedoman bagi kami dalam menjalani kehidupan kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita buka Alkitab kita, Amanginang, yang menjadi renungan bagi kita pada hari ini, yang dikutip dari kitab Roma pasal 2 ayat yang keempat. Saya akan membacakannya kepada kita semua. Mari kita mengikutinya bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah untuk menuntun engkau kepada pertobatan? Demikian firman Tuhan. Salam Bapak Ibu, Saudara-saudara. Hari ini kita membaca firman Tuhan dari kitab Roma pasal 2 ayat 4 ini. Saya sempat merenungkan firman Tuhan ini, kira-kira makna yang dimaksudkan di sini seperti apa. Apalagi yang mengatakan tentang kemurahan Tuhan. Dan kalau kita lihat Bapak Ibu dan Saudara-saudara, kitab Roma ini adalah salah satu kitab yang sangat terkenal. Bahkan dikatakan sebagai sebuah masterpiece dari Rasul Paulus, karena ada banyak teologi yang kita anut dari kitab Roma ini. Secara khusus dalam pemahaman tentang keselamatan, Bapak Ibu Saudara-saudara, dikatakan bahwa kita adalah semua orang yang berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Tetapi karena kasih karunia Tuhan, kita diselamatkan, Bapak Ibu. Dan kalau kita lihat dalam awal kitab Roma ini, jadi di sini Paulus di pasal yang sebelumnya dia menjelaskan tentang hukuman Allah akan orang-orang berdosa. Jadi sebagai yang kita tahu bahwa Allah itu adalah Allah yang maha adil dan maha benar, sehingga dia harus menghukum orang-orang yang berdosa, yang menyimpang dari jalannya. Dan kemudian dia melanjutkan penjelasannya lagi di pasal yang kedua ini, Bapak Ibu dan Saudara-saudara. Di pasal yang kedua ini Paulus melanjutkan penjelasannya dari sudut pandang orang Yahudi. Jadi kalau kita baca dari ayat yang pertama nanti, di situ dapat kita lihat sepertinya ada orang Yahudi yang dia bukan Kristen, yang merasa dirinya aman dari hukuman Allah karena dia merasa terlindung oleh hukum Taurat dengan melaksanakan hukum Taurat. Jadi karena dia melaksanakan praktik moralitas, dia melakukan hukum Taurat, dia merasa dirinya aman dan terlindung dari hukuman Allah terhadap yang dikatakan upah dosa adalah maut itu. Dan apa yang dipandang oleh orang-orang tersebut, pandangan orang-orang tersebut dikritik sangat keras oleh Rasul Paulus. Jadi dia menegur pandangan orang-orang itu. Dan Paulus mengatakan bahwa hukuman Allah itu berlaku kepada semua orang, tidak hanya kepada orang-orang yang non-Yahudi, tapi berlaku juga kepada orang Yahudi, berlaku kepada orang yang percaya dan yang tidak percaya, Bapak Ibu dan Saudara-saudara. Jadi untuk pertama-tama sekali bahwa hukuman Allah itu diberikan berdasarkan kebenaran, bukan ketidakbenaran, Bapak Ibu dan Saudara-saudara. Itu yang dikatakan di ayat yang pertama sampai ayat yang kedua dari pembacaan kita pada hari ini. Nah, pernyataan Paulus ini sangat kontras dengan perilaku dan kemunafikan orang-orang Yahudi yang menghakimi orang lain, padahal dirinya sendiri melakukan perbuatan dosa yang sama, Bapak Ibu Saudara-saudara. Jadi mereka berpikir ketika mereka melakukan hukum Taurat, maka mereka terbebas dari dosa. Dan orang yang lain yang tidak melakukan hukum Taurat itulah yang harusnya kena penghakiman daripada Tuhan, Bapak Ibu dan Saudara-saudara. Inilah yang dikatakan oleh Paulus di ayat yang keempat ini. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan
kemurahannya katanya, kesabarannya dan kelapangan hatinya. Artinya mereka memandang bahwa mereka bisa memanipulasi kemurahan Allah itu dengan kemunafikan, dengan melakukan praktek-praktek rohani, tapi tidak dengan isi rohani di dalam hatinya, Bapak Ibu dan saudara-saudara. Dan yang terakhir, Paulus menegaskan, tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah untuk menuntun engkau kepada pertobatan. Jadi Paulus menyebutkan di sini bahwa kemurahan Allah itu adalah tujuannya untuk menuntun kepada pertobatan, Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Dari firman Tuhan ini kita belajar bahwa yang pertama, agar kita dalam hidup kita ini jangan menganggap remeh, memandang enteng, atau menganggap sepi, katanya di dalam terjemahan baru ini. Dia menganggap enteng kemurahan Allah dan kelapangan hatinya serta kesabarannya. Jadi saya merenungkan dalam diri saya sendiri, Bapak Ibu dan saudara-saudara, mungkin kita juga, bahwa tampaknya memang kita sering sekali seperti orang Yahudi, Bapak Ibu. Karena ketika kita merasa bahwa kita melaksanakan praktik-praktik keberagamaan kita, apalagi dalam melaksanakan kewajiban kita sebagai orang Kristen melalui Huria Kristen Indonesia dengan rajin beribadah, melakukan praktik-praktik hidup yang menurut kita benar, dan melakukan hal-hal yang secara jasmani itu hal-hal yang baik, sehingga kita menganggap diri sendiri kita menjadi benar. Karena ketika saya melihat orang lain misalnya melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan pendirian saya, maka saya kemudian menjadi menganggap itu salah. Songonong didok dison, janganlah menghakimi, gabi menghumi halak. Karena kita merasa diri kita sendiri yang benar tanpa melihat diri kita sendiri, dan merasa orang lain itu salah, Bapak Ibu saudara-saudara. Padahal kalau kita sadar-sadari memang sebenarnya belum tentu juga. Karena ada orang yang tampaknya baik dari luar, yang secara perilaku jasmaninya baik, tapi di dalam hatinya kita tidak tahu seperti apa, kan? Umpana dok kena burju mangulokin nate. Dalam hidup sepertinya tampak baik, tapi dalam hatinya kita tidak tahu seperti apa, Bapak Ibu saudara-saudara. Karena itu sebenarnya hakikatnya kita semua adalah orang berdosa, sama seperti orang Yahudi tadi. Kita juga adalah orang-orang yang berdosa, Bapak Ibu saudara-saudara. Tapi karena kemurahan Tuhanlah makanya kita diselamatkan. Sehingga sesungguhnya tidak ada perbuatan yang bisa mengelabui atau membujuk Tuhan itu supaya kita diselamatkan. Hanya karena kasih karunia Tuhanlah kita diselamatkan, Bapak Ibu dan saudara-saudara. Itu makanya Paulus mengatakan, kita jangan menganggap sepi kekayaan kemurahannya dan kesabarannya. Karena apa? Karena kalau kita menganggap sepi dan mengabaikannya, seolah-olah perbuatan kita lah yang menyelamatkan kita dari keberdosaan, maka disitulah justru jadi sikap kita yang menyatakan sepi kekayaan kemurahannya. Bahwa Tuhan memang itu sangat murah hati, sangat baik, Bapak Ibu saudara-saudara. Di sini ada dikatakan goodness, kebaikan, tapi juga dikatakan kindness, kemurahan hati. Tidak hanya baik, tapi juga maha pemurah. Jadi bahwa sekalipun kita penuh dengan kesalahan dan dosa, Tuhan selalu terbuka untuk mengampuni dan mengasihi kita, Bapak Ibu saudara-saudara. Jadi yang kedua, dari renungan ini kita diingatkan bahwa Allah itu menunjukkan kebaikan, kemurahan hatinya, supaya kita mau bertobat dari dosa-dosa kita, Bapak Ibu dan saudara-saudara. Saya merenungkan ini apalagi dalam sikap hidup kita, mungkin bagaimana ketika kita melakukan sebuah dosa dan kesalahan, tetapi kita mungkin tidak langsung ditegur atau tidak langsung dihukum, tapi justru itulah menjadi kesempatan bagi kita untuk memperbaiki diri. Di sini dikatakan itulah kesempatan kita supaya kita bertobat dari dosa-dosa kita. Bahwa memang kemurahan Tuhan itu, kebaikan hatinya yang mengampuni kita dari segala dosa-dosa kita, yang tidak lagi harus mempraktekkan hukum Taurat dan praktek-praktek jasmani, tapi kita juga diingatkan bahwa itu semua adalah kemurahan Tuhan yang membawa dan menuntun kita kepada pertobatan. Jadi kemurahan Tuhan itu ketika Dia mengampuni dosa kita, itulah yang menuntun kita kepada
pertobatan. Jadi Tuhan itu sangat murah hati, Bapak Ibu Saudara-saudara, bahwa seberapa berdosa pun kita, tapi Tuhan mau mengampuni segala dosa dan kesalahan kita. Sehingga saya waktu merenungkan ini teringat sebuah adong sada edeni na di buku ede na idokon asini roham hupuji alaho manubusawin na dipayas korohaku gabe sorangan muawin. Karena memang dalam hidup kita memang kita harus memuji kemurahan dan kebaikan Tuhan itu yang sudah mengampuni kita, sekalipun kita tidak dituntut lagi untuk melaksanakan hukum Taurat dan sebagainya. Tapi bukan berarti mau mengatakan bahwa kita menjadi bebas sebebas-bebasnya, tapi kita tunjukkan dan kita nyatakan kemurahan dan kebaikan Tuhan itu dengan melakukan firman-Nya dalam hidup kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan. Melalui firman-Mu ini kami diingatkan dan belajar bahwa ternyata Tuhan itu sangat murah hati, penuh dengan kebaikan. Sehingga ketika kami orang yang penuh dengan kesalahan dan dosa, tapi Tuhan mau mengampuninya. Ajarilah kami Tuhan dalam hidup kami, agar kami tidak menganggap sepi kemurahan dan kebaikan-Mu, tetapi kami menghargainya dan melakukannya dalam kehidupan kami. Ajarkan kami Tuhan bahwa memang di dalam kehidupan kami, jika bukan karena kebaikan Tuhan, kami tidak apa-apanya di dunia ini. Ingatkan kami akan kasih-Mu yang sangat besar ini Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin.